tiba-tiba yang tadi jalan-jalan doang pulang bawa piala kayak gitu. Tiba-tiba maksudnya kamu Lagi lagi jalan-jalan lihat ada lomba, lihat ada lomba, daftar, daftar. pulangnya bawa piala. Itu random banget. Mampukah aku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Polban, present by Kemahasiswaan Polban. Bareng saya Taufik yang bakal nemenin teman-teman semua di episode kali ini. So, kali ini bareng didatengin lagi tamu yang spesial juga nih. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin yang olahraga terus nih ya. Nah, kalau sekarang ini di cabang seninya. Di sini ada Roro. Halo. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, kita perkenalan dulu deh. Nama kamu siapa? Nama lengkapnya siapa? Kamu tuh jurusannya dari mana? Terus cabang seninya apa? Oke, kalau nama panjang aku nih ya. Nama panjang aku Raden Roro Justina Widya Fajarayani. Itu long banget. Kalau teman-teman kampus sih biasanya kenal nama aku namanya Roro. Roro. Oke. Teman-teman panggilnya Roro. Aku jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Ya, Inggris. ada 3 bahasa Inggris. Terus nanti pas di Banjarmasin Banjarmasin, kayaknya kalau udah ngeliat mic di belakang tahu ya apa. Jadi aku ngambil vokal solo. Yang aku ambil ada 2, yaitu solo pop dan juga Melayu. Solo pop dan Melayu. Ya. Wow. Ntar kita cobain ya. Oke, kita ke Instagramnya boleh dong. Sekalian aja. Boleh, Instagram aku di @roro_justina. Oke, sip. Kita lanjut aja deh ya. Kenapa sih kamu tuh awalnya tuh kenapa suka dengan nyanyi gitu? Kenapa? Dari kapan kamu suka nyanyi? Dari kapan ya? Kalau mungkin kenapa bisa timbul bisa nyanyi itu karena harapan mama sih. Mama sebelum punya aku tuh, mama kan guru. Mama punya murid yang bisa nyanyi, bisa nari. Nah, mamaku ini memang basically nari dan dia pengen punya anak yang bisa nyanyi. Terkabulah aku, entah dengan gimana jalannya ya, memang dengan keotodidakan suka nyanyi-nyanyi lagu anak-anak dan lain sebagainya. Dari umur 3 tahun sampai akhirnya kayak kalau misalkan kelas 1 tuh masih naik turun panggung di kondangan ya. Oh iya. Kalau kelas 3 SD itu mulai baru festival-festival kayak FLS 2N dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Juara gak itu tuh? Alhamdulillah juara. Mantap. Nah, terus kenapa kamu tuh suka nyanyi gitu kan? Padahal kalau di musik itu kan banyak ya, misalkan main alat instrumennya gitu. Kenapa nyanyi? Atau karena ibu kamu itu? Sepertinya doa ibu paling Doa. utama ya. Cuman dari memang kalau dari seni sendiri karena basic keluarga aku memang seni juga. Yang paling utama tuh sebenarnya nari, Kang. Oh, nari. Ya. Oke. Berarti kamu juga bisa nari? Bisa. Aku nari juga, nyanyi juga gitu. Cuman semakin sering berjalannya waktu karena kakak-kakak aku juga penari, terus ada juga yang pemain drummer, terus aku kira kayaknya udah deh aku nyanyi aja gitu, pindah haluan lah ya. Jadi akhirnya kayak aku pengen lebih senang di nyanyi, terus memang lebih sering mengikuti kejuaraan di nyanyi juga sih. Gitu. Oke. Memang suaranya emas nih ya ini teh kayaknya. Ini kedengarannya juga enak banget loh suara Roro ini. Terus kan kamu juga tadi disinggung juga ikutan lomba-lomba tuh. Betul. Prestasi yang kamu dapat apa aja? Atau mungkin yang paling kamu berkesan atau yang paling tinggi misalkan? Ya, kalau ikut lomba-lomba aku nggak bisa inget semuanya ya, karena yang namanya dari kecil banget. Iya kecil banget. Dari lomba paling kecil nih, Kang. Lomba paling kecil tuh aku inget banget, aku waktu itu lagi jalan-jalan sama mama di mall. Ngelihat ada lomba itu lawannya besar-besar. Aku ikut lomba di mall, tiba-tiba yang tadi jalan-jalan doang pulang bawa piala. Kayak gitu. Tiba-tiba maksudnya kamu lagi jalan-jalan lihat ada lomba, daftar, pulangnya bawa piala. Itu random banget sih. Pas kapan itu, sorry?
Itu dari aku SD kelas 2, kelas 3. Ya udah mulai kayak gitu. Cuma kalau prestasi terbesar itu aku raih waktu aku SMP sih. SMP. Ya jadi waktu SMP ini aku ikut ajang audisi di televisi. Oh, apa? Ini banyak Nama banget deh. nama acaranya. Indonesian Idol, tapi Indonesian yang Idol. junior. Oh, yang Jadi itu junior. program baru season pertama. Waktu itu aku ikut, kalau sekarang yang terkenal mungkin kayak Maria Idol ya. Nah aku seangkatan sama dia waktu itu, tapi yang ciliknya. Yang Jadi cilik. Indonesian Idol junior, alhamdulillahnya masuk 30 besar. 30 masuk ke ininya, Pak, ke Iya, studi. ikut judging di Judgingnya, Jakarta, ketemu iya. sama Mami Titi DJ, Irfana, terus Karegina Idol, ketemu juga sama Daniel Mananta. Gitu. Masuk ke TV juga sempat. Masuk ke TV juga. Hei, Kalau kejuaraan terbesar itu sih. itu sih. Ya, gitu. cuma kalau yang terakhir ini ada HAPMI, HAPMI. Himpunan Artis Musisi artis penyanyi Indonesia. Oh, oke. Itu lomba apa itu kayak organisasi gitu sih. Jadi lomba nyanyi, festival pop dan alhamdulillah kemarin tuh di kabupaten aku dapat juara umum dan juara 1. Asik. Dan di bulan ini tanggal 12 sampai tanggal 13 mau ikut lomba yang di tingkat provinsinya. Jadi doain juga ya sekalian nih. Semoga juara ya. Amin. Amin. Oh iya, kan nyanyi tuh ada berbagai genre juga. Kamu tuh lebih ke mana sih genre? Untuk genre pertama aku pop sih. Pop. Tapi untuk ke genre lain aku udah mulai nyoba-nyoba kayak nyanyi Sunda. Nyanyi Jadi Sunda. Ya, pop Sunda, pupuh, kawih Pupuh. itu tuh udah belajar dari aku SD kelas 4. Oh, Jadi iya. setelah setahunan di pop, akhirnya kan ada juga tuh kayak pasanggiri bahasa Sunda. Oke. Itu ikut juga di pupuh dan lain Di sebagainya, pupuh. itu mulai belajar dan asik sih Kang. Cuman memang rada susah ya kalau misalkan pupuh tuh kan harus ada cengkok-cengkoknya. Berarti Terus, kamu tahu 17 pupuh itu? 17 pupuh tahu, tapi kalau untuk nyanyiin semua tuh kayaknya Enggak. sedikit-sedikit lah ya. Yang paling favorit dari ke 17 pupuh? Sinom sih. Sinom. Oh. Tapi agak panjang kan kalau gak salah Sinom. Panjang banget itu. Iya kan? Panjang. Soalnya aku pernah lihat, pernah baca, pernah belajar, ternyata emang panjang kan Sinom. Panjang ya. Selain itu apa gitu? Terus kalau SMP itu biasanya kalau ada acara-acara sekolah suka disuruh dangdutan gak sih? Oh iya. Dan itu otodidak belajar Otodidak. dangdutan juga dong. Oke. Tapi untuk Dangdutan. genre-genre yang ekstrim kayak metal gitu belum pernah Belum coba pernah. sih. Tapi Mungkin next. next boleh. Gak boleh. tahu ya. Heeh. Cuman memang ya kalau mama aku, coach aku selalu bilang untuk jadi seorang penyanyi nggak boleh bauan. Maksudnya bauan tuh ketika kamu dikasih genre apa hajar gitu. Bahkan Jadi- untuk yang dilombakan ini Melayu, Mau Melayu. aku nggak pernah sama sekali dapat lomba atau pernah nyanyiin lagu-lagu Melayu enggak. Dan ini Bener. baru akan dilombakan di Porseni Oh, nanti. asik. Berarti ini challenging Banget sih ya. untuk Melayu itu sendiri. Dan oke, boleh ini gak sih nyanyi dikit aja. Aduh, nyanyi apa dong? Bebas, terserah. Yang lagi hype misalkan apa. Oh, lagunya Mahal ini kali ya, Boleh. Sisa Rasa. Lagu galau nggak? Boleh. Ayo, Sedikit kita ya. dengarkan. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Asik, Edan. Galau ya, galau-galau vibes. Sampai mau keluar air mata nih. Emang enak banget sih, emang nggak salah pilih nih buat nanti perwakilan Polban ya di Amin Banjarmasin. ya. Emas ini kayaknya, amin ya. Amin. Amin. Tapi selama kamu nyanyi pernah jenuh gak sih? Jujur, enggak sama sekali. Enggak sama Dari sekali. awal aku nyanyi sampai sekarang, itu enggak ada rasa jenuh. Malah buat aku kayak nyanyi itu udah kayak half of my life. Maksudnya seseorang yang nggak bisa nyanyi pun mereka senang ketika Senang, dengar musik, apalagi kita gitu. Buat aku nyanyi udah jadi media buat berekspresi. Contoh, Oh iya. aku lagi senang pasti bawaannya pengen nyanyi. Nyanyi. Terus
Kalau udah remaja kan lagi jatuh cinta galau Yang gitu galau, ya, galau. apalagi. Oke. Biasanya kode-kodein mantan pakai apa? Oh, ya. Lagu tadi juga ya. Pakai nyanyi juga gitu. kayak Jadi nyanyi buat juga. aku gak ada kata jenuh, yang ada tuh malah pengen terus belajar apalagi kalau masalah musik itu pasti akan upgrade terus kan. Ada lagu baru pasti Oke. pengen belajar terus, pengen nyanyi. Kayak sehari nggak nyanyi itu buat Roro nggak mungkin deh. Oke. Selalu ada. Selalu ada. Berarti kamar mandi juga nyanyi juga? Kamar mandi nyanyi dong, tetap Oh, dong. tetap. Kayak semua orang gitu juga ya. Kayak gimana ya kalau di nyanyi di kamar mandi itu kayak serasa konser Lebih gak sih? merdu ya. Kayak Karena lebih kedap merdu. suara. Itu begitu Bener, keluar bener. udah beda lagi hawa-hawanya. Oke. Oh, tapi kamu suka bikin cover-cover gitu gak? Ya, aku aktif bikin cover dari SMP. SMP. Iya, awalnya di Instagram Di sih. Instagram. Sampai sekarang pun di Instagram. Dulu SMA sempat punya YouTube juga. Cuman karena satu dan lain hal, pengen fokus ke belajar daripada ngonten gitu. Akhirnya untuk ya udahlah di Instagram aja, konten-konten di Instagram. YouTube juga sering tapi kayak lebih jadi apa disebutnya? Bukan guest star, apa dong? Media. Partner lah ya. Partner sama media partner lain kayak gitu sih. Collab gitu ya. Collab, bener collab. Collab. Kayak gitu. Jadi lebih sering di Instagram sih. Di Instagram. Jadi buat kalian kalau pengen Kepoin nonton aja Instagram saya. kepoin Instagramnya Roro aja ya. Karena kalau iseng di story gitu loh. Oh, oke. Cover pakai question box ya kan? Oh, ada yang mau request gak gitu ya? Tahu banget ya kan? Karena ada beberapa orang yang mungkin Kayak suka gitu kayak juga. gitu. Oke. Kita ke person nih ya. Persiapan buat person nih kamu udah apa aja nih? Persiapan untuk person nih karena sekarang aku menghantam 2 genre sekaligus. Oke. Ditambah lagunya juga challenging sekali. Challenging. Jadi yang pertama sih pasti harus hafal sama lagu. Hafal Jadi sama mulai lagu. sekarang lagi menghafal lagunya, terus masih milih-milih juga nih untuk lagu pilihannya yang enak, yang mana, dan setelah UAS selesai ini mau difokuskan untuk latihan sih. Harus ya. Harus. Karena kalau nyanyi menurut aku bukan sekedar nyanyi mengeluarkan suara yang bernada, enggak sih. Ketika kita mau nyanyi kita harus masuk ke dalam lagu tersebut. Kita harus berhasil nyampein pesan di lagu tersebut supaya nyampe kayak ngedengerin kan. Dan itu yang paling susah. Apalagi ini aku ngafalinnya nggak 1 lagu nih. 4 lagu. 4 Oke. lagu tuh itu buat penyisihan. Belum nanti masuk final. Masuk final tambah ada lagi 4 lagi ya. 4 lagi. Jadi 8. Gak apa-apa lah, yang Gak penting apa-apa mah lah ya. semoga ya Dikasih lancar. kelancaran, jadi semuanya dapat Amin. juara. Amin. Amin ya. Amin. Terus selama kamu latihan, kesulitan apa yang kamu dapat nih selama ini? Kesulitannya untuk Melayu sih. Melayu. Karena tadi yang udah aku bilang aku sebelumnya belum pernah. Belum pernah Melayu. Dan ini langsung lomba tingkat nasional. Agak sulit juga karena lagu-lagunya juga memang lagu-lagu yang tok Melayu banget, bukan Melayu banget. Jadi ada beberapa cengkok-cengkok yang harus dipelajari. Soalnya Melayu tuh kayak Iya, cengkoknya banyak ral di banyak depan kan, ralnya ya. terus nada-nadanya tinggi juga, terus baitnya panjang-panjang kayak gitu sih. Itu yang lebih challenging sih di Melayu tadi. Di sih. Melayu. Iya. Oke. Sorry, kalau kamu misalkan ngulik lagu tuh kamu baca dulu liriknya dulu atau gimana prosesnya? Enggak, kalau aku langsung dengar. Langsung dengar. Biasanya kalau udah denger, kenal nada, liriknya akan nempel dengan sendirinya. Oh, oke. Kamu kayak gitu, denger sekali, udah tahu nih naik turunnya bagaimana, 2 kali udah tahu bagannya, 3 kali udah tahu bagan sama nada, baru masuk ke lirik sambil baca sambil denger. Oh, wow. Nanti lama-lama lepas kayak gitu sih. Oh, wow. Kamu ikut sekolah nyanyi nggak atau otodidak aja? Awalnya otodidak, tapi karena kalau menghadapi festival seperti ini kan harus proper ya. Karena mama juga punya coach yang dulu dipakai untuk muridnya. Jadi aku dari kecil udah sama Om Ivan. Om Ivan ini coach aku dari aku kecil sampai sekarang. Jadi aku benar-benar dilatih banget lah. Karena mungkin kalau orang nilainya nyanyi itu tinggal nyanyi, enggak. Banyak teknik yang harus kita pelajari. Bahkan sampai detik ini pun Roro masih belajar, masih mempelajari teknik-teknik dalam bernyanyi. Gak segampang itu kayak ngangong nyanyi enggak. Ada teknik pernafasan lah, frasering lah dan lain sebagainya kan yang memang harus dipahami. Jadi
kalau udah lama nggak nyanyi, tiba-tiba nyanyi itu tuh pasti suara beda. Oh, beda. Harus diolah terus Harus sih. diolah terus. Makanya kamu nggak pernah jenuh karena Iya. tiap hari Iya. pasti Bener latihan. banget. Ya karena harus jangan cepat puas, harus terus belajar, terus belajar, terus belajar kayak Oke, gitu sih. oke. Mungkin itu aja ya buat podcast kali ini. Sip. Tapi sebelum itu boleh dong minta dukungan. Nah, kamera ini aja deh. Yang ini, oke Oke. boleh. Ya buat seluruh teman-teman mahasiswa Polban, dosen dan juga staf semuanya mohon doa restunya. Semoga Roro bisa memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk Politeknik Negeri Bandung tercinta ini. Amin. Semoga diberi kesehatan, kelancaran Amin. untuk Roro dan tim. Semoga pulang bisa semakin membanggakan Polban kita aja. Asik. Oke, makasih banget Roro udah mau sama-sama. di podcastin di sini. Ya terima kasih juga udah ngundang aku. Kehormatan banget. Oke, semoga kamu di sana lancar-lancar. Amin. Semoga dapat juara 1. Amin. Baik di semua kategori semua dapat Amin. juaranya. Amin. Nanti kalau pas udah pulang dari Banjarmasin kita podcast lagi cerita gimana di Boleh Banjarmasin. deh. Banjarmasin, Seru oke. banget soalnya. Oke. Oke. Oke, thank you Roro. Ya, And makasih. thank you. Bye bye.